Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Di sebuah desa di Madura ada pasar tumpah yang selalu menjadi pusat kehidupan masyarakat setiap hari Minggu. Pasar itu letaknya di pinggir jalan besar, membentang sepanjang hampir 1 kilometer. Dipenuhi pedagang sayur, ikan, kain, bumbu sampai ayam dan kambing hidup. Dari pagi buta orang sudah datang membawa barang dagangan mereka, sebagian dengan pikulan, sebagian dengan gerobak kecil. Suara tawar-menawar bercampur dengan bau ikan asin. Kopi tubruk, panas, dan anyir darah ayam yang baru dipotong. Anak-anak kecil berlarian, beberapa duduk di warung kaki lima, menikmati lontong, soto yang masih mengepul. Di pojok lain beberapa lelaki tua asik bermain domino sambil menyeruput kopi pahit. Semua ini adalah pemandangan biasa yang membuat pasar tumpah jadi hidup, riuh, padat, tapi hangat. Namun di balik keramaian itu, semua orang tahu ada satu hal yang membuat pasar ini punya sisi lain yang menyeramkan. Pasar ini sering jadi tempat masalah lama meledak. Di Madura, soal harga diri atau urusan keluarga bisa berubah jadi carok. Perkelahian yang melibatkan celurit, senjata tajam yang lengkung dan mematikan. Tidak setiap hari terjadi, tapi sesekali terjadi. Semua orang tahu akan ada darah yang tumpah. Mahfud, seorang santri muda dari kampung sebelah, hari itu ikut ibunya ke pasar. Usianya baru 20 tahun, tapi tubuhnya tegap dan wajahnya tenang. Orang-orang mengenalnya sebagai anak yang tidak banyak bicara, tapi selalu sopan. Setiap kali lewat di depan orang tua, ia menundukkan kepala sambil menyapa pelan. Mahfud mengaji di pesantren Kiai Ma'ruf sejak kecil. Selain belajar membaca kitab, ia juga sering membantu membersihkan masjid, menjaga kebun pesantren, bahkan ikut menjemput anak-anak kecil untuk mengaji sore. Sifatnya sabar, jarang marah, dan selalu mendahulukan mengalah daripada berdebat. Ibunya, Bu Salmah, berdagang kecil-kecilan di rumah, menjual hasil panen singkong dan kelapa parut. Setiap minggu mereka berdua ke pasar untuk membeli bahan kebutuhan rumah. Hari itu pun mereka datang seperti biasa, berangkat selepas subuh dengan membawa karung goni kecil. Mahfud, nanti kita beli minyak goreng, bawang, sama kain buat sarung bapak, ya, kata ibunya sambil menata uang receh di tangannya. Iya Bu, sekalian mampir ke kios Pak Manan, beli garam sama kopi, jawab Mahfud sambil memikul karung belanjaan. Mereka berdua berjalan menyusuri pasar yang mulai penuh. Tidak ada tanda-tanda apapun bahwa hari itu akan berbeda dari hari-hari biasanya. Orang-orang menyapa Mahfud, beberapa pedagang memberi senyum ramah. Tapi dari arah lain, tanpa mereka sadari, ada beberapa pemuda dari kampung tetangga yang juga datang ke pasar dengan wajah yang tidak ramah. Salah satunya adalah pemuda yang pernah melamar adik Mahfud. Lamaran yang ditolak dan kabarnya membuat harga dirinya jatuh di depan teman-temannya. Di balik hiruk pikuk pasar yang penuh tawa, bau rempah, dan teriakan penjual, bara kecil itu diam-diam menyala. Tak ada yang tahu bahwa bentrokan besar yang kelak jadi cerita turun-temurun di kampung itu akan lahir dari minggu yang awalnya terasa biasa-biasa saja. Awal permusuhan. Di rumah sederhana Bu Salmah, suasana biasanya tenang. Pagi-pagi mereka sudah bangun untuk menyiapkan sarapan, mengurus rumah, dan menata barang-barang dagangan yang akan dibawa ke pasar. Adik Mahfud bernama Siti selalu membantu ibunya memilah kelapa dan mengulek sambal
Siti cantik, tapi bukan tipe yang suka pamer. Dia malu-malu ketika orang dari kampung lain melirik. Beberapa minggu sebelum hari pasar itu, datanglah seorang pemuda dari desa tetangga bernama Rian. Rian itu berpenampilan rapi, suaranya tegas, dan dia terlihat yakin akan masa depannya. Dia datang bersama wali dan beberapa kerabat untuk melamar Siti secara resmi. Di kampung mereka, lamaran dilakukan dengan adat. Kalau diterima, biasanya keluarga kedua belah pihak bertemu dan membuat janji. Mbak Siti, kami minta izin kepada keluarga kalau boleh meminang Siti untuk jadi istri Rian, kata wali Rian dengan sopan di muka keluarga. Bu Salma mendengarkan, hatinya berat. Ia tahu keluarga Siti sudah lama menjalin janji lain. Ada keluarga dari jauh yang dulu bertanya, dan orang tua memang sudah menyimpan rencana itu. Selain itu, jauhnya keluarga calon pria, kondisi ekonomi, dan beberapa pertimbangan lain membuat Bu Salma dan suaminya menolak ramalan Rian dengan halus. Kami berterima kasih atas niat baiknya, jawab Bu Salma. Tapi saat ini kami belum bisa menerima. Siti masih harus menunggu keputusan keluarga yang lain. Suaranya lembut namun tegas. Rian yang awalnya tenang berubah mendesak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak ketika ditolak bukan karena alasan yang jelas menurutnya. Teman-temannya yang ikut lamaran juga tampak kecewa. Di kampungnya kabar penolakan itu cepat menyebar. Beberapa pemuda mulai mengejek Rian, bilang ia gagal dalam lamaran. Harga diri Rian terluka. Setelah pertemuan yang berakhir tanpa kesepakatan, Rian pulang dengan muka merah. Di warung kopi kampungnya, ia mengadu pada teman-teman. Mereka menyarankan agar Rian menunjukkan bahwa dia bukan orang lemah, bahwa keluarga penolak harus menyesal. Kata-kata yang dibicarakan di warung itu tidak baik. Kalau perlu, tunjukkan bahwa kita berani, kata salah satu teman sambil mengetap meja. Ucapan itu menumbuhkan bara di dada Rian. Sementara itu di pesantren, kabar lamaran itu juga sampai kepada Kiai Ma'ruf. Kiai menasihati Mahfud ketika ia bertemu. Kalau ada yang marah, jangan balas dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan menambah luka untuk semua pihak. Mahfud mengangguk, namun di hatinya ia sadar bahwa hidup tidak selalu semudah kata-kata. Ia khawatir kalau perkara ini berkembang menjadi masalah besar karena adat dan harga diri orang-orang kampung. Hari-hari berlalu, tapi perasaan sakit hati di pihak Rian tidak hilang. Setiap kali ia bertemu tetangga yang mengejek, darahnya mendidih. Teman-teman yang galak menambah semangatnya. Mereka mulai berkumpul lebih sering, membahas cara menghadapi keluarga Siti. Tidak semua teman setuju, tapi cukup banyak yang terpancing oleh gagah-gagahan. Di rumah Bu Salma, Siti merasakan perubahan. Ia menjadi lebih pendiam, sering menatap jendela. Takut kalau suatu hari Rian atau temannya datang membawa masalah. Bu, aku takut nanti mereka marah, bisik Siti pada ibunya. Bu Salma memeluknya, mencoba menenangkan. Kita harus sabar, nak. Kalau ada yang datang mengganggu, biar aku yang bicara. Tapi rumor adalah sesuatu yang cepat. Di pasar, di warung, di rumah tetangga, orang-orang mulai berbisik tentang harga diri yang terluka dan balas dendam. Beberapa pemuda dari kampung Rian mulai membawa cerita-cerita yang dibesar-besarkan. Katanya keluarga Siti memandang rendah Rian. Katanya mereka menertawakan lamaran itu. Kata-kata itu sampai ke telinga beberapa orang yang memang sudah sensitif mengenai martabat.
Suatu sore Rian datang ke pasar bersama dua temannya. Mereka tidak berniat beli apa-apa. Wajah mereka tegang, mata waspada. Mereka mengamati orang-orang, menunggu kesempatan untuk mengembalikan muka. Di antara mereka ada yang menyimpan celurit di balik sarung, bukan untuk dipakai sembarangan, tapi sebagai tanda kesiapan. Sekali lagi, bukan semua yang ikut setuju dengan kekerasan, tetapi tekanan kelompok membuat beberapa orang mengambil keputusan bodoh demi mempertahankan citra. Di rumah, Bu Salma tahu ada bahaya. Ia meminta Mahfud berhati-hati. Kalau ada yang memprovokasi, jangan ikut terpancing. Kita keluarga kecil, kita harus jaga kepala dan hati. Mahfud berjanji, namun dia juga punya rasa tanggung jawab sebagai kakak. Hatinya terbelah, ingin melindungi adik dan ibu, tapi juga takut kalau dirinya sendiri yang memicu pertumpahan darah bila bereaksi berlebihan. Malam sebelum hari pasar, suasana kampung menjadi tidak seperti biasa. Beberapa orang berkumpul di emperan rumah, membicarakan siapa yang bakal datang. Ada pula yang menutup pintu lebih awal, menyiapkan kayu dan benda lain untuk berjaga-jaga. Ketidakpastian mengisi udara seperti kabut tipis yang menutup jalan, membuat langkah terasa lebih berat. Itulah awal permusuhan. Bukan ledakan tiba-tiba, tapi proses perlahan yang dimulai dari rasa sakit hati, kata-kata yang dibesar-besarkan, dan harga diri yang dipertaruhkan. Di benak Mahfud, ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat pelajaran pesantren. Sabar, tawakal, dan jangan mudah terpancing. Namun di pasar keesokan harinya, semua pelajaran itu akan diuji ketika wajah-wajah kecewa dan marah saling bertemu. Carok di tengah keramaian. Matahari mulai naik ketika pasar mencapai puncak keramaiannya. Terik tidak menyurutkan orang berjualan. Suara pedagang semakin lantang. Anak-anak masih berlarian mengejar bola bekel. Dan asap dari gerobak gorengan membumbung tipis. Di antara hiruk-pikuk itu, suasana tiba-tiba berubah. Langkah kaki yang cepat dan berat, ditambah bisik-bisik panik, membuat beberapa orang menoleh. Rian datang bersama 3 temannya. Wajah mereka tegang, napas cepat, dan berjajar seperti orang yang sudah siap menghadapi sesuatu yang berat. Mereka bukanlah pembeli hari itu. Mereka berjalan lurus ke bagian pasar di mana Bu Salmah dan Mahfud berdiri, memilih bawang. Pandangan Rian menyapu satu persatu, mencari muka yang harus dibayar lunas. Di pinggang salah satu temannya terlihat bilah celurit terselip samar di balik sarung. "Di sana," bisik seorang dari antara kerumunan yang melihat. Seketika jarak antara orang melebar. Penjual mengangkat dagangannya sedikit menyingkir dari ruang yang akan jadi medan. Suasana berubah dari riuh jadi tegang, seperti napas pasar yang tertahan. Rian mendekat, suaranya tinggi dan penuh amarah. "Kalian menghina keluarga kami, kalian harus bayar," katanya kepada Bu Salma yang hanya memandangi dari balik keranjang kelapa. Bu Salma menjawab tenang, namun suaranya pelan hingga tak menjinakkan amarah Rian. "Kami tidak bermaksud menghina, itu urusan keluarga," ucapnya. Tapi Rian tidak memberi ruang untuk penjelasan. Mahfud berdiri di samping ibunya, hatinya berdentum. Semua pelajaran dari pesantren terngiang di kepalanya. Nasihat Kiai Ma'ruf, ayat yang sering diulang dalam pengajian. Ia mengangkat tangan sedikit, mencoba menengahi. "Pak, kami tidak mau masalah. Mari kita bicara baik-baik," pinta Mahfud dengan suara datar namun penuh sopan. Salah satu teman Rian yang paling garang tidak sabar. Dengan gerakan cepat ia mengeluarkan celurit dan mengayunkannya lurus ke arah Mahfud.
Suara gesekan logam memecah udara. Bunyi yang selama ini membuat orang-orang di pasar menutup mata. Sekejap semua menjerit, anak-anak menjerit dan berlari. Ayam di kandang ketakutan berhamburan. Kopi tumpah dari cangkir. Koin berjatuhan di tanah dan wanita-wanita menutup wajah dengan kain. Celurit itu menyambar ke arah bahu Mahfud. Waktu terasa melambat. Untuk beberapa orang yang menyaksikan kilatan logam, detik yang seperti menempel. Mahfud menutup mata, tetapi tangannya tidak menarik. Ia hanya menunduk sedikit dan mengangkat. Bibirnya membaca istighfar pelan, kata-kata yang selama ini ia jadikan penenang. Astagfirullah, la ilaha illallah, gumamnya. Ketika celurit mengenai tubuhnya, terdengar suara sobekan kain. Baju Mahfud robek tebal di beberapa bagian. Orang-orang menghela napas. Mereka menunggu darah, menunggu teriakan nyeri. Namun yang muncul adalah keheningan aneh. Ternyata kulit Mahfud tidak berdarah. Celurit hanya merobek kain, meninggalkan serat benang, sementara kulit di bawahnya tetap utuh. Sekilas kebingungan menyebar di antara para penyerang. Mereka mengira mungkin itu hanya keberuntungan semata. Sekali dua kali mereka mengayunkan celurit lagi. Kali ini ke punggung, lalu ke lengan. Setiap kali logam menyentuh, bunyi sobekan kain selalu terdengar. Tapi tidak ada tetes darah yang jatuh. Seseorang di kerumunan menangkup mulutnya. "Ya Tuhan," bisiknya. Mahfud tidak berbalik menyerang, ia tidak menjerit, hanya berdiri tegap. Walau napasnya tercekat, matanya kosong sejenak. Tetapi suaranya tetap stabil ketika ia berkata pada para penyerang, "Sudahlah, ini bukanlah jalan yang terbaik. Kita semua bersaudara." Kata-kata itu seperti menabrak dinding amarah. Beberapa penyerang semakin frustasi hingga satu dari mereka mendorong meja hingga berhamburan. Seorang pedagang tua maju setengah langkah menengahi dengan suara serak, "Cukup, kembali, jangan bawa perkara ini jadi lebih besar." Tapi tuntunan harga diri dan tekanan kelompok membuat Rian dan teman-temannya semakin keras. Mereka tampak terombang-ambing antara rasa malu yang mesti dilunasi dan rasa takut akan konsekuensi dari tindakan yang lebih jauh. Sementara itu wajah warga lain berubah. Ada yang heran, ada yang takut, ada yang mulai berspekulasi bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar keberanian biasa pada diri Mahfud. Seorang perempuan tua meneteskan air mata, mengingatkan kata-kata Kiai Ma'ruf ketika mengaji. Doa yang tulus bisa menjadi pelindung. Ada pula yang mengangkat tangan menutup wajah karena tidak siap melihat peristiwa yang sudah biasa berakhir tragis. Keributan itu berlangsung tak lama, mungkin 10 menit, yang terasa seperti jam. Ketika para penyerang semakin gelisah dan kerumunan mulai menekan agar mereka mundur. Rian akhirnya mundur dengan wajah memerah dan napas terperangah. Mereka pergi sambil berbisik panik, meninggalkan celurit yang masih berkilau di tangan. Di pasar, barang yang berserakan perlahan dikumpulkan. Suara orang kembali menggeliat, meski ada sisa-sisa ketegangan yang tak mudah hilang. Mahfud menunduk memegangi baju yang koyak. Tangan ibunya menggenggam lengannya erat. Bukan karena takut pada Mahfud, tapi karena lega dan khawatir. Di antara kerumunan beberapa orang menghampiri, menyentuh bahunya, menanyakan kabarnya. Ada yang berbisik, "Ada yang aneh tadi, kenapa badan dia tidak terluka?" Di kepala Mahfud yang terus bergema bukan hanya suara pasar, tetapi juga nasihat kiai. Sabar, tawakal, dan tetap rendah hati. Ia tidak mengerti sepenuhnya mengapa tubuhnya tidak terluka.
Namun yang jelas hari itu ia merasa sesuatu yang besar telah berubah, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh pasar yang menyaksikan. Debu yang berterbangan mulai turun perlahan ketika keributan mereda. Pasar yang tadi penuh teriakan dan langkah panik kini terasa hening, kecuali suara burung yang terbang dari atap-atap genteng. Bau minyak goreng dan asap bakaran siap goreng. Bau minyak goreng dan asap bakaran siap goreng kembali menonjol setelah ketegangan mereda. Tetapi suasana masih berat, napas orang-orang seolah belum kembali normal. Mahfud duduk di sebuah bangku kayu dekat warung. Bajunya koyak di beberapa bagian. Serat kain bergelantungan, tapi kulit di bawahnya utuh, tanpa satu luka pun. Tangannya gemetar sedikit ketika ia mencoba merapikan sorban yang sebagian terbakar. Ibu dan beberapa tetangga segera mengerumuninya. Tangan mereka menyentuh bahunya, memeluknya, memeriksa kondisi tubuhnya. Beberapa anak menunduk, takut menatap langsung. "Mahfud, kau baik-baik saja?" tanya Bu Salma, suaranya serak, di antara lega dan khawatir. Mahfud mengangguk, menahan perasaan yang bercampur. Lega karena selamat, bingung karena tidak paham bagaimana bisa seperti itu, dan malu karena semua orang kini menatapnya seperti melihat sesuatu yang istimewa. Orang-orang tua di pasar saling berbisik. Seorang pedagang bumbu menghampiri dan menarik sorban Mahfud. Dengan hati-hati memeriksa kulitnya. "Subhanallah, tak satu pun luka," gumamnya pelan. Bisik-bisik berubah jadi bisik karomah, dilindungi doa dan santri kebal. Dalam hitungan menit cerita itu berubah dari peristiwa lokal menjadi sesuatu yang akan diceritakan berulang-ulang. Di sela kerumunan, Rian dan teman-temannya sudah tidak berani menatap Mahfud. Mereka berdiri di pinggir pasar, wajah pucat, bibir gemetar. Seorang lelaki dewasa dari kelompok mereka menarik Rian, membisik kasar, "Kita keluar saja, ini bukan main-main." Rian menunduk. Matanya penuh penyesalan dan rasa malu. Ada perasaan takut yang menguasai mereka. Bukan takut sakit, tetapi takut akan apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana orang akan menilai mereka. Kiai Ma'ruf tiba tak lama setelah itu. Beliau muncul dari gang kecil. Wajahnya tenang, langkahnya lembut, namun tegas. Begitu melihat Mahfud, Kiai langsung mendekat, menepuk bahu muridnya dengan lembut. Segera saja orang-orang kembali mengerumun, berharap mendapat penjelasan dari sang Kiai yang selalu dihormati. Kiai Ma'ruf memandang sekeliling, melihat baju yang koyak, melihat para penyerang yang kini tersisih. Suaranya ketika berbicara jelas dan menenangkan. "Tenang semua, ini harus dilihat dengan kepala dingin," katanya. Ia memanggil beberapa orang muda untuk membantu menata kembali dagangan yang berhamburan dan menenangkan para pedagang yang masih syok. Beberapa tetua desa datang juga. Mereka membawa wajah gusar namun bijak. Kepala dusun berdiri di depan, mengatur agar situasi tidak berkembang. "Kita harus panggil keluarga mereka. Kita dengar dulu penjelasan. Jangan langsung hakim sendiri." Ia berkata lantang, menegaskan agar hukum adat dan musyawarah dipakai, bukan kekerasan. Dalam lingkaran kecil dekat Serambi, Kiai Ma'ruf duduk berhadapan dengan Mahfud. Ia menatap muridnya lama, lalu menaruh tangannya di kepala Mahfud. Seperti biasa, ia memberi doa. "Nak, jangan sekali-kali kau gunakan ini sebagai alasan untuk sombong. Kalau memang Allah melindungi, itu untuk memberi kesempatan padamu melakukan kebaikan, bukan untuk pamer atau mencari masalah."
Kalimat itu sederhana tapi berat maknanya. Mahfud menunduk, hatinya bergetar. Mendengar peringatan gurunya, tapi berat maknanya. Mahfud menunduk, hatinya bergetar, mendengar peringatan gurunya. Tak semua orang menyambut nasihat itu dengan tenang. Ada yang merasa peristiwa itu harus jadi pembelajaran tegas, bahwa melakukan serangan seperti itu harus dihukum berat supaya tidak ada lagi celurit yang keluar di pasar. Ada pula yang mulai melihat keuntungan. Beberapa orang berbisik, kalau benar dia kebal, mungkin kita bisa minta bantuan saat musibah. Bisik-bisik seperti itu membuat Mahfud cemas. Ia tidak ingin dijadikan alat. Malam setelah keributan, suara pasar mulai hilang dan digantikan dengan desir jangkrik. Rumah-rumah satu persatu menutup pintu, lampu minyak di serambi terlihat meredup. Di dalam kamar kecilnya, Mahfud duduk termenung. Ia memikirkan kata-kata Kiai Ma'ruf, jangan sombong, gunakan perlindungan untuk kebaikan. Perasaan lega bercampur cemas, lega karena keluarga selamat, cemas karena sejak pagi kabar tentangnya sudah menyebar. Keesokan paginya kepala dusun mengumpulkan tokoh-tokoh kampung di balai desa. Ada Kiai Ma'ruf, para tetua, perwakilan keluarga Rian, dan beberapa orang tua dari pasar. Suasana rapat, hangat namun serius. Semua sepakat bahwa jalan kekerasan tidak boleh berlanjut. Kepala dusun membuka pembicaraan. Kita urus ini dengan musyawarah. Kita mesti jaga nama baik kampung dan cegah pertumpahan darah berikutnya. Rian datang bersama ayah dan beberapa kerabat. Wajahnya masih merah dan penyesalan tampak jelas. Di depan orang banyak, ayahnya mengangkat tangan. Suaranya patah. Kami mohon maaf, anak kami terpancing. Kami yang bertanggung jawab. Kami tidak boleh membiarkan harga diri jadi alasan untuk kerusuhan. Rian menunduk, mata basah. Ia menambahkan, saya juga minta maaf, Mahfud. Aku salah. Maafkan aku. Mahfud berdiri bukan karena ingin mempermalukan, tetapi untuk menutup masalah. Suaranya lembut saat berkata, tidak perlu sampai seperti ini. Kita semua keluarga di kampung yang sama. Memaafkan bukan tanda lemah, tapi jalan untuk hidup damai. Ucapan itu membuat beberapa orang menitikkan air mata. Suasana menjadi hening. Lalu satu persatu kepala orang menunduk sebagai tanda setuju. Musyawarah memutuskan beberapa hal sederhana namun penting. Keluarga Rian harus datang secara resmi meminta maaf, membantu menata ulang dagangan yang rusak di pasar, dan menjanjikan bahwa tidak akan ada tindakan balas dendam. Selain itu, keluarga Rian setuju untuk mengirim beberapa anaknya belajar tata krama di pesantren dalam beberapa bulan, bukan untuk sebagai hukuman, melainkan upaya memperbaiki sikap. Hari-hari selepas itu berjalan berangsur normal. Namun perubahan kecil terasa. Para pemuda yang dulu penuh gengsi kini melihat Rian berbeda. Ia bekerja membantu perbaikan atap warung yang rusak waktu keributan, menarik gerobak dagangan yang terbalik, dan menata kembali tumpukan bawang. Perlahan rasa malu yang dulu seperti bara di dadanya berubah menjadi tekad untuk menata hidup. Ketika warga melihat kerja kerasnya, banyak yang menahan amarah dan mengganti menjadi rasa hormat kecil. Rian tidak segera menjadi pahlawan, tetapi ia belajar bertanggung jawab. Sementara itu, rumor soal santri yang tak terluka menyebar. Beberapa tetangga datang hanya untuk melihat Mahfud, mengucap selamat atau bertanya dengan nada penasaran. Ada yang menyebutnya kebal, ada yang bilang karomah. Kiai Ma'ruf menanggapi dengan tenang ketika ditanya, kalau memang itu kehendak Allah,
Kita harus bersyukur. Kita harus syukuri dan gunakan untuk perkara baik. Di depan murid-muridnya, Kiai menegaskan agar Mahfud tetap rendah hati dan jangan mencari ketenaran. Orang yang diberi amanah, jangan sampai amanah itu menjadi fitnah, pesan Kiai. Mahfud sendiri berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia membantu ibu berjualan lagi, ikut mengajar anak-anak ngaji sore, dan membersihkan masjid. Ia menolak ajakan orang-orang yang ingin menggunakannya untuk urusan yang tidak baik. Ada yang menawari agar ia datang jika ada masalah antar kampung. Seakan-akan tubuhnya bisa jadi jaminan. Mahfud menolak hal itu, tegas namun sopan. Saya hanya manusia biasa. Kalau ada masalah, selesaikan dengan musyawarah, bukan dengan kekerasan, katanya. Beberapa bulan berlalu, Siti adik Mahfud akhirnya dipersunting oleh keluarga yang lama dijodohkan keluarga mereka. Pernikahan sederhana itu menjadi momen rekonsiliasi. Rian hadir bukan sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai orang yang datang untuk meminta maaf lagi dan menyerahkan bantuan seadanya sebagai tanda penyesalan. Di hadapan warga, Rian berkata, "Saya belajar banyak. Saya menyesal atas tindakan bodoh saya. Semoga Siti bahagia." Kata-kata itu disambut tepuk tangan kecil dan beberapa senyum. Peristiwa itu menutup bab lama dengan cara yang damai. Seiring waktu, hubungan antar kampung juga membaik. Hubungan yang tadinya tegang berubah jadi lebih hati-hati, namun akur. Dialog antara orang dewasa sering dilakukan di warung kopi, bukan di lapangan. Kepala dusun bersama para tokoh terus mengingatkan supaya nilai-nilai adat disalurkan melalui musyawarah, bukan lewat carok. Pesan itu diterima perlahan menjadi kebiasaan baru. Di pesantren, reputasi Mahfud memang berubah. Orang lebih memperhatikannya. Beberapa pemuda datang untuk meminta wejangan. Ada pula yang mencoba meniru kebiasaannya berzikir. Mahfud merasa berat menerima semua itu. Suatu sore ia pergi ke surau kecil di tepi sawah. Duduk sendiri membaca Al-Quran. Kiai menemui dan duduk di sampingnya. "Kalau semua orang melihatmu sebagai keajaiban, biarkan itu berlalu. Kerjakan terus kebaikan yang nyata. Mengajar, menolong, merapikan hati orang-orang yang terluka." Kiai menepuk bahunya, memberi penguatan. Nasihat ini menenangkan Mahfud lebih dari pujian apapun. Tahun-tahun berikutnya, kisah Carok di pasar itu menjadi cerita yang diceritakan pada anak-anak sebagai pelajaran. Orang tua berkata, "Ingat, jangan biarkan harga diri menguasai. Bicara baik-baik itu lebih mulia daripada mengayunkan celurit." Mahfud sendiri semakin dewasa. Ia menikah beberapa tahun kemudian. Hidup sederhana dan tetap aktif mengajar ngaji. Rian yang dulu berdiri dengan celurit menjadi sosok yang tenang. Ia bekerja, membangun keluarga, dan sesekali datang ke pesantren untuk belajar menenangkan diri. Penutupan cerita ini bukan tentang kebal badan atau cerita ajaib semata. Yang paling diingat orang adalah bagaimana sebuah desa memilih untuk menahan amarah, duduk bersama, dan memilih jalan damai. Kekuatan yang dikenang bukanlah ketahanan tubuh saat celurit melintas, melainkan ketahanan hati saat memutuskan untuk memaafkan. Mahfud yang pernah menjadi pusat perhatian memilih untuk tetap rendah hati. Ia tahu bahwa yang paling penting bukan cerita tentang kebal, tetapi bagaimana ia memakai pengalaman itu untuk menumbuhkan kasih sayang dan menjaga perdamaian di kampung yang ia cintai.